Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nurkholis, peserta Latsar CPNS Jawa Barat, angkatan 18 tahun 2025. Dan jabatan saya fasilitator pemerintahan dan instansinya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan menjelaskan dan sharing-sharing berkaitan dengan bagaimana perwujudan Smart ASN dalam mendukung kinerja instansi. Pertama, sebagaimana yang saya bilang tadi, saya bekerja dan ditempatkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terletak di Jalan Dr. Rajiman nomor 6, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun informasi berkaitan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, mulai dari sejarahnya, layanan-layanannya dapat teman-teman akses di laman websitenya di disdikjabarprov.go.id. Kemudian Dinas Pendidikan Jawa Barat mempunyai visi misi. Visinya yakni terwujudnya pendidikan maju di Jawa Barat guna membentuk SDM yang berkarakter, cerdas, mandiri, menguasai iptek dan berbasis budaya Jawa Barat. Adapun misinya ada 6 poin. Yang pertama, meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju, mengembangkan pendidikan karakter berbasis keluarga dan masyarakat, meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua, meningkatkan layanan pendidikan berbasis kewirausahaan dan produksi, meningkatkan layanan pendidikan untuk pembiasaan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengembangkan layanan pendidikan berbasis budaya Jawa Barat. Adapun struktur organisasi di Provinsi Jawa Barat itu yang pertama ada kepala dinas, kemudian di bawahnya ada sekretariat yang langsung membawahi subbagian tata usaha, kemudian ada 4 bidang. Yang pertama bidang pembinaan sekolah menengah atas, bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan, bidang pendidikan khusus dan layanan khusus, dan bidang guru dan tenaga kependidikan. Kemudian ada kelompok jabatan fungsional, di bawahnya ada unit pelaksana teknis daerah Tikomdik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, kemudian ada cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 13 yang tersebar di 27 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan jabatan saya, fasilitator pemerintahan, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024, tugas fasilitator pemerintahan adalah melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan. Yang ini menjadi acuan sebenarnya ketika saya melakukan pekerjaan dan berkinerja dan melakukan kinerja yang relevan kiranya dengan apa yang saya sampaikan berkaitan dengan visi misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, di antara layanan yang saya berikan yang relevan dengan nomenklatur fasilitator pemerintahan, yang pertama koordinasi lintas unit kerja dan lintas instansi. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ataupun produk derivatnya dalam turunannya dalam hal ini uh, lintas unit kerja di Dinas Pendidikan maupun di cabang wilayah Dinas Pendidikan pun kaitannya ketika lintas sektoral dengan instansi di luar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun di luar Provinsi Jawa Barat. Kemudian pendampingan teknis sebagai fasilitator pemerintahan tentu mendampingi user. Dalam hal ini mungkin saya ditempatkan di bidang guru dan tenaga kependidikan, jadi usernya adalah guru dan tenaga kependidikan berkaitan dengan pelayanan teknis dan administratif bagi guru dan tenaga kependidikan. Pun pendampingan teknis bagi teman-teman dan rekan-rekan dari cabang dinas wilayah pendidikan yang ada di Jawa Barat berkaitan dengan pelayanan yang ada di bidang guru dan tenaga kependidikan. Kemudian memberikan layanan informasi yang tepat dan akurat berdasarkan regulasi, mekanisme, SOP, buku panduan, dan seterusnya, serta mengumpulkannya menjadi semacam FAQ atau frekuensi ask question yang dapat diakses secara mudah dan bagi seluruh guru dan tenaga pendidikan sebagaimana yang terdapat pada laman di BagiTK Jawa Barat seperti itu. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi sebagaimana yang sering dilakukan di akhir-akhir pelaksanaan kegiatan. Sebagai fasilitator pemerintahan juga bertugas melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara terstruktur dan tersistematis berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian
Berikut beberapa standar pelayanan yang harus saya lakukan sebagaimana saya mengacu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, antara lain melaksanakan dan menyebarkan atau menyebarluaskan pengetahuan berkaitan dengan regulasi dan turunan-turunan regulasi antara lain mekanisme, SOP, dan seterusnya berkaitan dengan layanan yang dimaksud. Kemudian dalam melakukan pelayanan harus tepat waktu sebagaimana lini masa ataupun timeline yang telah disusun, kemudian harus menjamin kepuasan pengguna, user satisfy, dalam hal ini guru dan tenaga pendidikan, dan yang terakhir menangani dan menindaklanjuti pengaduan, masukan, kritik, dan saran dari user maupun pihak-pihak yang relevan. Kemudian bagaimana relevansi kinerja saya dan pencapaian tujuan instansi berdasarkan uraian tugas dan layanan yang saya paparkan sebelumnya, maka kinerja fasilitator pemerintahan itu punya andil dalam pencapaian misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, antara lain meningkatkan sistem dan tata kelola atau manajemen pendidikan yang maju, terutama bagaimana, dan yang kedua ini meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang merata dan terjangkau untuk semua. Karena saya ditempatkan di kerja bidang guru dan tenaga pendidikan, tentu dua misi ini yang berkaitan dengan guru dan tenaga pendidikan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, guru dan tenaga pendidikan merupakan ujung tombak dari pencapaian atau tercapainya pendidikan yang berkualitas dan mutunya yang merata. Kemudian yang terakhir, bagaimana upaya saya dalam mewujudkan smart ASN, atau secara singkat adalah upaya kita sebagai aparatur sipil negara untuk memiliki literasi dan kompetensi digital yang cukup itu, dan terdapat 4 komponen antara lain digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Yang pertama meningkatkan kompetensi dengan mengikuti webinar, pelatihan, diklat, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian berusaha untuk melaksanakan pekerjaan dan memasukkannya dalam media-media digital sehingga dapat diakses dan dikolaborasikan dengan rekan kerja yang lain, ataupun dengan memberikan satu inovasi pelayanan publik yang bersifat digital, dari mulai pengisian administrasi yang sifatnya manual, masih based on paper, kemudian dipindahkan dalam bentuk digital, based on website dan aplikasi dan seterusnya. Dan yang terakhir, um, monitoring dan evaluasi berkelanjutan pun dilakukan secara digital sehingga mendukung efisiensi anggaran dan dapat diakses secara mudah bagi user. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.